녀석들은 모을 수 있는 대로 다 모아요. 나는 너무 빼도 봐도 못하니까 이 새끼야! Setelah sebelumnya diceritakan kalau Taejung akhirnya berhasil menemukan petunjuk mengenai kasus konspirasi yang menimpa dirinya, namun sebelum berhasil menemukan siapa sosok sebenarnya yang memanipulasi kasusnya, semua anggota komplotan tersebut justru telah dibantai habis tanpa menyisakan satu orang pun. Lalu saat Taejung mengira kalau dia kembali menemukan jalan buntu, tiba-tiba muncul sebuah pesan yang mengarahkannya kepada satu orang beserta semua informasi yang dia perlukan. 이제 제대로 된 길 찾아가야지. Setelah mendapatkan nama tersebut, meskipun terkesan hanya dimanfaatkan, Taejung tidak memiliki pilihan lain karena hanya itu informasi yang dia ketahui, di mana dia kemudian mencoba kepo ke akun IG milik Dennis yang diberikan kepadanya, dan dari sana akhirnya diketahui kalau Dennis sedang berada di Busan. So tanpa membuang banyak waktu, Taejung pun langsung bergegas OTW ke sana untuk mencarinya. Di sisi lain, Pak Yongsik yang mulai khawatir karena belum mendengar kabar dari Taejung sejak kemarin, lalu berusaha mencarinya ke sana kemari bersama dengan Eunbi, bahkan mendatangi lapas kalau Taejung sudah kembali tertangkap. 네 말대로 신부님한테 여쭤봤는데 근데 탈옥범이 핸드폰 개통할 수 있어? 경찰서는 갔다 오셨어요? 네, 신분증 주세요. Lalu dari hasil melacak sinyal GPS di HP Pak Yongsik yang dibawa oleh Taejung, akhirnya diketahui kalau saat ini dia sedang berada di Busan. Tanpa pikir panjang, mereka pun kemudian bergegas menyusul Taejung ke sana untuk memastikan kalau dia baik-baik saja. 아, 빨리 타. 출발하게. 한 2년 가까이 계속 면회를 갔었는데요. 아주 감동적입니다. Tidak hanya mereka berdua, Pak Iwan dan si detektif ternyata juga menggunakan cara yang sama dan sedang menuju ke Busan setelah mereka mendatangi teman-teman Taejung 5 tahun yang lalu, dan di saat itulah Pak Iwan tiba-tiba mendapat telepon dari Taejung yang memberi kode kalau saat ini dia sedang mengejar pelaku asli atas kasus yang dituduhkan kepadanya. 범 있는 곳에 와 있습니다. 부산 터미널에 협조 요청해줘. 뭘 어디로 갑니까? Sementara itu diperlihatkan Johan yang sedang menghadiri acara tahlilan kalau di sini mengenang 10 tahun kematian orang tuanya beserta dengan seluruh keluarga besarnya, di mana acara yang seharusnya sakral itu justru dimanfaatkan oleh om dan tantenya Johan untuk terus berusaha mendekatinya dan membicarakan harta warisan peninggalan orang tuanya. Karena alasan itulah Johan tidak suka dengan keluarga besarnya dan bahkan menolak saat diajak untuk makan malam bersama dengan mereka. 전 일정이 있어서 죄송합니다. 식사 준비하라고 하겠습니다. 같이 볼까? 오늘은 혼자 외롭게 밥 먹는 날인가 보다. Sekretarisnya yang tidak senang melihat Johan selalu diperlakukan seperti itu oleh keluarga besarnya, lalu berinisiatif untuk membantunya dengan memerintahkan seorang eksekutor untuk menghabisi mereka semua. Di sini kemudian baru diketahui kalau sekretarisnya itu sebenarnya adalah ibu kandung Johan. Entah ayahnya nyeleweng atau gimana, dan alasan kenapa matanya buta adalah karena saat masih kecil, Johan meneteskan merkuri murni ke matanya saat sedang tertidur hanya agar sekretarisnya itu tidak bisa kemana-mana. Dan meskipun begitu, kemungkinan inilah alasan mengapa dia tetap selalu merawat Johan dengan sepenuh hati. 눈을 부어 제 두 눈을 멀게 하신 분입니다. 네, 장례식장으로 곧 출발합니다. Sekembalinya ke rumah, sekretarisnya tersebut hanya mengatakan kepada Johan kalau om dan tantenya telah meninggal karena kecelakaan, yang padahal mereka berdua tahu kalau om dan tantenya sudah dibereskan oleh sekretarisnya. 사인을 알 수가. 의미 있는데 쓸 생각은 안 하고. Kembali beralih ke Taejung setelah mencari info keberadaan Dennis dari Instagramnya, dia akhirnya sampai di area pelabuhan tempat Dennis dan teman-temannya sedang mengadakan party kecil-kecilan. Tanpa pikir panjang, Taejung pun langsung menyusup ke kapal yang sedang parkir sampai akhirnya dia bertemu dengan orang yang selama ini dia cari.
내 친구가 이상한 새끼 하나가 따라. Alih-alih langsung menghajarnya, Taejung memilih untuk bicara dengan Dennis mengenai kasus pembunuhan yang dilakukannya sambil diam-diam merekam percakapan tersebut untuk mendapatkan pengakuannya. Sayangnya, Dennis juga tidak sepolos itu karena ternyata dia juga sudah bersiap dengan merekrut seorang petarung untuk menghabisi Taejung seperti yang dia katakan kepada Johan sebelumnya. Karena sudah tidak ada lagi jalan untuk kabur, Taejung akhirnya terpaksa melawan mereka seorang diri dan meskipun sempat bisa melawan beberapa orang, tapi melawan seorang petarung yang sudah dipersiapkan Dennis sebelumnya, di sini Taejung bahkan tidak diberi kesempatan untuk melawan sedikit pun. Tidak berselang lama, Pak Yong-sik dan Eun-bi juga tiba di tempat itu bersamaan dengan rombongan polisi yang dibawa oleh Pak Iwan untuk mencari Taejung. Menyadari hal itu, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpencar dan berharap bisa lebih dulu menemukan Taejung dan menyelamatkannya sebelum polisi-polisi tersebut. 들어가면 안 되는 곳이라니까. 내가 잡았다. 이 딸배 새끼가 나 여기 있는 거 어떻게 알았을까? 근데 Di sisi lain, Dennis lalu menelpon Johan dan mencurigainya bagaimana Taejung bisa mengetahui kalau Dennis adalah tersangka asli dan bahkan bisa menemukan keberadaannya, di mana Johan hanya mempersilahkan Dennis untuk melakukan apapun kepada Taejung. 편한 대로 하세요. So, Dennis pun mendatangi kapal tempat Taejung disekap dan menemukan tempat tersebut sudah kosong karena ternyata Taejung sudah berhasil meloloskan diri dan diselamatkan oleh Pak Yong-sik. Namun sebelum mereka sempat meninggalkan tempat tersebut, Pak Iwan tiba-tiba muncul dan langsung menghentikan mereka. 박태중 씨, 다시 교도소로 들어가시는 겁니다. Karena dasarnya Pak Iwan memang polisi yang jujur, dia juga sempat berniat untuk membantu Taejung namun dengan cara yang sesuai prosedur, tidak dengan main hakim sendiri. Meskipun begitu, karena Pak Iwan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Taejung sejak awal, Pak Yong-sik tetap menolak karena menurutnya cara terbaik untuk membantu Taejung adalah dengan membiarkannya pergi. 나 잘 들어야 돼. 거기 다시 들어갑니까? 예? 정식 절차를 밟아서. 박선환 씨, 행동을 하세요. Baru saja mereka akan pergi dari sana, giliran si detektif yang muncul untuk menghentikan mereka. Untungnya Eun-bi muncul dan langsung melimpe orang itu dari belakang sehingga mereka akhirnya berhasil kabur dari tempat tersebut dengan aman. Sambil menunggu keadaan kembali kondusif, mereka untuk sementara mengungsi di rumah salah satu teman Eun-bi. Sementara itu untuk menjelaskan kepada Pak Iwan agar percaya pada tindakannya, Taejung mengirimkan profil Dennis beserta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Dennis adalah pelaku sebenarnya dari kasus yang menimpanya selama ini. Sementara itu, setelah kejadian semalam, Dennis pun tidak tinggal diam dan merekrut lebih banyak preman sambil membuat tantangan terbuka untuk memancing Taejung agar kembali mendatanginya. 우리 나중에 따로 얘기 좀 해야겠다, 도경아. 라운딩 오후 9시 티오프. 늦지 마라 이 딸배 새끼. Keesokan harinya, giliran Johan yang pergi mendatangi ayahnya Dennis, di mana kedatangannya saat itu adalah untuk memberitahu situasi terkini mengenai Taejung yang sedang mengincar anaknya. Johan memanfaatkan situasi itu untuk kembali mempermainkan ayahnya Dennis dengan menawarkan perlindungan untuk anaknya, di mana padahal itu semua jelas-jelas adalah karena perbuatannya sendiri. Namun tidak seperti sebelumnya, ayahnya Dennis kini menolak untuk kembali menggunakan jasa Johan dan berkata kalau dia akan mengurusnya sendiri. 해결 못해서 너한테 일 시킨 줄 알아? Namun, apa yang ayahnya Dennis lakukan? Dia justru mengirim beberapa pembunuh untuk menghabisi Johan. Sayangnya, mereka tidak tahu kalau Johan juga handal dalam pertarungan, yang artinya usahanya tersebut akan sia-sia karena Johan justru bisa dengan leluasa menyingkirkan mereka semua seolah hanya dijadikan sebagai bahan latihannya. 이렇게 답변을 주시겠다?
Kembali ke Taejung yang sedang berbicara empat mata dengan Pak Yong-sik, di mana di sini Pak Yong-sik menceritakan bagaimana dia bisa dipenjara, yaitu karena dulunya dia merupakan seorang pemabuk dan suatu saat dia sempat cekcok keras dengan istrinya saat Eunbi masih kecil. Disinilah entah teledor atau bagaimana saat Pak Yong-sik pergi meninggalkan rumah, pulang-pulang rumahnya sudah kebakaran dan Pak Yong-sik yang ragu-ragu mau menolong istrinya yang sedang berada di dalam sampai sekarang masih sangat menyesali perbuatannya, di mana hal itu sekaligus membuatnya dipenjara karena didakwa telah dengan sengaja membakar istri beserta rumahnya akibat cekcok tersebut dan juga alasan kenapa Eunbi membencinya hingga sekarang. Di sisi lain, Yohan kembali mendapat telepon dari Dennis yang intinya Dennis mencurigai keterlibatan Yohan bagaimana Taejung bisa kembali lolos kemarin, di mana hal itu justru membuat Yohan menyadari kalau Taejung berhasil melarikan diri. Disinilah dia melihat CCTV kemarin dan justru kagum dengan Taejung. Dia penasaran apa yang Taejung berikan kepada Pak Yong-sik dan Eunbi sehingga mereka bisa sebegitunya membantu Taejung. 대체 왜 저렇게까지 도와주는 걸까? 돈을 많이 준 걸까요? 아무리 생각해도 이해가 안 되네. Paginya, Eunbi yang sedang mampir beli rokok ke warung lalu dikejutkan dengan kemunculan si detektif yang ternyata berhasil melacak mereka sampai ke sana. Menyadari hal itu, dia pun berusaha menghindari orang tersebut dengan tergesa-gesa di mana aksinya itu justru malah mengundang kecurigaannya. Untungnya saat itu si detektif masih belum menyadari kalau dia adalah Eunbi. Dan setelah Eunbi pergi agak menjauh dari tempat itu, barulah si detektif sadar siapa Eunbi setelah teringat dengan tato yang dia lihat dan tanpa membuang waktu, dia pun langsung menyuruh semua personil untuk mengejarnya saat itu juga. Untungnya meskipun cuma pakai motor goes, Eunbi mampu menggocek beberapa mobil polisi yang mengejarnya dan berhasil lebih dulu sampai di rumah temannya, di mana dia langsung memperingatkan Taejung dan ayahnya kalau tempat persembunyian mereka telah terbongkar. Seketika itu juga, mereka langsung berpencar. Eunbi bersama ayahnya pergi menggunakan mobil untuk memancing si detektif agar menjauh dari rumah, sementara Taejung menyelinap keluar dengan menggunakan motor yang dia simpan di gang sebelah. 내려. 야 뒤에 아무도 없어? 네 없습니다. 단차 잡았냐고! Setelah berhasil menghindari Pak Detektif, mereka lalu kembali ke rumah di mana mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan Yohan di tempat itu. Yohan berkata kalau dia hanya ingin menjenguk Eunbi dan ayahnya setelah mengetahui kalau mereka selalu membantu Taejung. Dia hanya heran bagaimana mereka berdua bisa mati-matian membantu Taejung, padahal Taejung bisa dibilang bukan siapa-siapa bagi mereka. 아니 대체 무슨 얘기를 하는 거예요? 당신 뭐냐니까? 어? 박태중이 두 사람한테 뭘 줬어요? Merasa direndahkan oleh orang dari antah berantah, Eunbi pun seketika emosi dan berusaha untuk menyerangnya. Pak Yong-sik juga tidak tinggal diam melihat anaknya diperlakukan seperti itu dan mencoba ikut menyerang Yohan. Untungnya Yohan tidak ada niat untuk menghabisi mereka sehingga dia kemudian hanya memberi sedikit pelajaran dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. 거기 서라고 미친 새끼야! Sementara itu, Taejung sendiri sudah pergi mendatangi tempat yang disebut Dennis di story Instagramnya dan berbeda dari sebelumnya. Kali ini dia datang tidak dengan tangan kosong melainkan dengan membawa tembakan paku yang sudah dia modifikasi sendiri dengan kapasitas peluru yang lumayan banyak. Alhasil, Taejung berhasil menyingkirkan beberapa anak buah Dennis dan membuatnya terpojok sehingga akhirnya dia terpaksa melarikan diri dari tempat tersebut. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di mana Taejung yang hanya menggunakan motor Scorpio Racing sempat dijegal oleh anak buah Dennis sampai dia terpental masuk ke dalam mobil mereka. Namun siapa sangka kalau hal itu justru menjadi keuntungan bagi Taejung karena dia justru berhasil menghabisi semua orang yang ada di dalam mobil tersebut dan memanfaatkannya untuk menghentikan Dennis dengan menabraknya dari belakang hingga mobil Dennis akhirnya mengalami kecelakaan.
Melihat Dennis yang kondisinya sudah babak belur, Taejung pun langsung mengeluarkan HP dan memintanya untuk membuat pengakuan atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Sayangnya dia tidak sempat mendapatkannya karena tidak berselang lama, Dennis akhirnya meninggal di tempat itu. Di tengah kekecewaannya tersebut, tiba-tiba HP Dennis berbunyi dan begitu mendengar suara dari ujung telepon, dia langsung tahu kalau yang menelponnya itu adalah Johan, orang yang sempat menculiknya dari penjara untuk balapan. Disinilah Taejung akhirnya baru menyadari kalau dalang dari semua konspirasi yang menimpa dirinya tidak lain adalah Johan. 성공한 기분이 어때요? 먼 곳까지 와서 고생했는데 원하는 거 말해봐요. 그 위에서 끌어내리는 거. Kegilaan Johan tidak berhenti sampai di situ, di mana setelah sukses memanfaatkan Taejung untuk membantai Dennis dan kroco-kroconya, kali ini giliran ayahnya Dennis yang dibantai secara sadis olehnya. Di tengah-tengah aksinya itu, Johan bahkan sempat mengajak ayahnya Dennis ngobrol tentang bagaimana dia bisa memulai bisnis konspirasi pembunuhannya. Padahal kondisinya saat itu sudah sekarat, yang mana sekaligus menegaskan kalau Johan benar-benar seorang psikopat. Intinya dulu saat Johan masih kecil, kedua orang tuanya berniat untuk memberikan sebagian besar aset mereka untuk membangun sebuah kuil, di mana hal itu membuat Johan yang saat itu masih kecil marah kepada mereka dan entah bagaimana dia bisa-bisanya menghabisi kedua orang tuanya sendiri. Untungnya saat itu di komplek mereka sedang ada napi yang kabur dari penjara, sehingga Johan mengaku kalau napi itulah yang menghabisi kedua orang tuanya, di mana hal itu membuatnya mendapatkan ide dalam bisnisnya tersebut. 이거 꽤 괜찮은 방법이구나.